Surabaya. Dahulu kala, di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah sebuah buaya yang ganas dan menyeramkan. Ia adalah penguasa sungai yang menyeramkan. Ia pandai soal berburu yang bernama Baya. Baya itu bermuara laut lepas. Di laut itu tinggallah sebuah hiu ganas. Ialah penguasa laut yang ditakuti ikan-ikan. Dia juga pandai dalam soal berburu, bernama Sura. Dia pun penasaran pada sungai yang bermuara di lautnya. Pada suatu hari, Sura berenang-renang di daerah sungai itu. Di tepi sungai, Sura melihat ada seekor kijang yang sedang minum air. Sura pun merasa lapar, dan Sura pun melompat dan memakan kijang itu. Sura merasa senang mendapatkan mangsa yang seekor kijang. Namun, Sura merasa ketagihan, dan keesokan harinya, Sura berburu di sungai itu dan mendapatkan santapan yang lebih banyak daripada di laut. Semakin hari, Baya merasa curiga karena merasa susah dalam mencari mangsa. Ia pun mencari tahu. Saat Sura menangkap anak monyet, Baya melihat dan Baya sangat amat marah dan langsung mengejar Sura. Hai Sura, apa yang kau lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku. Ya, setelah aku mau mencari makan di mana saja. Ini bukan bagian kawasanmu saja, jadi binatang bebas untuk mencari makan di mana saja. Akhirnya pertempuran Sura dan Baya pun terjadi. Karena keduanya saling kuat, pertarungan itu pun berlangsung lama. Hari demi hari, semua hewan pun terganggu atas pertarungan itu. Akhirnya pertarungan itu pun berakhir karena keduanya saling kelelahan. Dan tidak ada satupun dari mereka yang menang dalam pertarungan ini. Karena keduanya sama-sama kuat. Sudahlah Sura, kita akhiri pertarungan ini. Kita sudahi saja pertengkaran ini, Baya. Aku pun sudah kelelahan. Sekarang kita batasi saja perburuan kita. Muara itu adalah batasnya. Jika kamu melanggarnya, kamu akan tahu balasannya. Baiklah, Baya. Aku akan terima perjanjian ini. Sura pun pergi ke arah laut. Ia meninggalkan sungai itu. Namun, Sura merasa rindu makan daging kijang seperti dulu. Ia tidak mampu menahan nafsunya. Diam-diam, ia berenang ke arah muara. Sura pun menunggu di daerah muara. Namun tidak ada mangsa yang mendekat ke arah muara. Sura pun bosan menunggu. Akhirnya ia berenang masuk ke dalam hutan. Kali ini ia harus berhati-hati agar ia tidak ketahuan pada Baya. Ini pasti ulah Sura. Awas kau Sura. Baya pun membuat jebakan untuk Sura dengan menaruh kijang yang terluka kakinya di pinggir sungai. Lalu Baya bersembunyi di balik batu. Ya, benar saja, tak lama Sura pun menghampiri si kijang yang terluka itu. Ia ingin membawanya ke laut untuk disantap di sana. Namun Baya mencegahnya. Beruntungnya aku mendapatkan kijang yang gemuk-gemuk. Hei, kamu itu tak tahu malu sekali Sura. Serakah. Bayangkan ikan di lautmu itu sangat melimpah. Tapi kau malah pergi ke sini mencari mangsa. Ya sudah, kalau tidak mau. Yang penting aku sudah menawarkan kepadamu. Ya ke lautlah, akan ku makan di sana. Ya suruh siapa tidak kau makan. Hei, kan tadi sudah ku bilang, di mana air, di situ aku. Mana doyan aku. Dengan airnya saja aku tidak kuat. Ya sudah, kalau tidak mau. Yang penting aku sudah menawarkan kepadamu. Dengan entengnya, Sura membawa kijang itu ke arah laut untuk dimakan di sana. Pun semakin marah dan menyerang Sura. Hei, mau kau membawa kemana kijang itu? Ya ke lautlah, akan ku makan di sana. Hah? Ke laut? Itu aku yang menangkapnya untuk menjebakmu. Kau sudah lupa dengan perjanjian ini. Sungai ini daerahku. Suruh siapa tidak kau makan. Kan tadi sudah ku bilang, di mana air, di situ aku. Ya sudah, perjanjian kita batal. Sekarang siapa yang kuat, dia akan memiliki daerah ini. Akhirnya Baya menyerang Sura. Perkelahian itu tidak bisa dicegah. Sura selalu berkelit. Baya menjadi jengkel. Baya pun menggigit ekornya Sura. Aduh, ekorku. Keduanya pun sama-sama kesakitan. Namun Baya tidak putus asa. Ia terus menggigit hingga ekor Sura pun putus. Sura pun merasa kesakitan. Ia pun lari menuju laut. Sejak saat itu ia tidak berani ke daerah itu. Apalagi ia tidak memiliki ekor. Ia pun tidak bisa berenang sesigap dulu. Untuk mengenang daerah itu, disebutlah wilayah itu Surabaya. Yang didapat adalah ketamakan dan kerakusan akan kekuasaan bukan sifat terpuji, yang ujungnya hanya menimbulkan kesengsaraan. Hargai setiap yang dimiliki.
Jikapun menginginkan sesuatu, tentu dengan usaha yang benar, dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Dengan pula berkhianat yang akan menodai nilai-nilai kesetiaan. Tepatilah janji walaupun bagaimana resiko yang sesuai kesepakatan.